Selamat siang semuanya, Selamat para siang. pemirsa. Akhirnya kita kembali lagi di channel Motivasi Semesta, berbagi cerita tentang motivasi pastinya. Bagaimana dalam hidup pastinya kita membutuhkan motivasi yang selalu terjaga karena hidup ini perjuangan. Ya, kali ini saya mengundang narasumber, seorang teman, seorang sahabat dalam perjuangan, Inengah Ersa. Ya, Ya, Ersa ini. Ersa ini aslinya dari Negara ya, Bali Barat. Kebetulan sama kampungnya dengan saya. Perjalanannya juga cukup panjang ya. Punya tempat tinggal di Banyuwangi, di Jawa. Saya ini juga tinggal di Uluwatu. Jadi cukup variatif ya, cukup menarik seorang Nengah Ersa. Jadi mungkin kita sedikit cerita tentang motivasi dengan Ersa yang kebetulan saat ini memang berkecimpung di dunia finance ya. Jadi tentang keuangan semua orang paling senang, motivasi ujungnya pasti mencari uang ya. Ini Ersa ini orang yang paling tahu cara mengelola uang salah satunya ya. Oke. Jadi Ersa, selamat siang Ersa. selamat siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik Astungkara ya, baik. Istungkara ya. Itu yang paling penting ya. Sehat Ya, dulu ya. sehat. Karena kalau sehat modalnya apapun bisa kita capai. Setuju nggak? Setuju. Ya, jadi ngomongin motivasi dari seorang Ersa ini, memaknai motivasi itu seperti apa Ersa? Untuk motivasi dari pribadi saya adalah sesuatu yang apa sih yang ingin kita capai, dorongan untuk bisa mencapai hal yang kita inginkan, tujuannya. Ya. Supaya apa? Motivasi itu kalau tidak ada motivasi kita menjadi kurang bergairah. Kurang bergairah. Ya, Bagus kurang juga bergairah. kata-katanya nih. Kurang bergairah gitu ya. Ya, silakan kurang kolaborasi. bergairah. Jadi motivasi ini harus kita bentuk dari apa yang kita inginkan setiap harinya. Karena motivasi hal yang kecil sekalipun itu merupakan sesuatu yang bisa kita dapatkan di setiap harinya gitu. Dan yang paling penting sih dari motivasi adalah disiplin, Pak. Disiplin. Karena tanpa adanya disiplin, motivasi itu hanya sebuah cerita belaka. Cerita angan-angan doang gitu Angan-angan ya. doang. Cumi. Ya. Cuma mimpi Cuma gitu ya. mimpi, ya. betul. Jadi kalau spesifik mungkin Ersa, ada disiplin disampaikan. Ada apa namanya? Motivasi seorang Ersa ini saat ini. Apa motivasi terbesar seorang Ersa? Kemudian disiplin apa yang sudah dilakukan seorang Ersa yang rasanya keduanya ini saling mendukung? Oke, untuk motivasi saat ini adalah saya ingin memberikan manfaat untuk semua orang, berbagi apa yang bisa saya berikan, baik itu berupa ilmu ataupun berupa materi, karena kebahagiaan dari yang sendiri yang rasakan adalah ketika kita memberi kepada orang lain. Kita bisa melihat wajah mereka yang bahagia, wajah mereka yang sukacita karena atas pemberian kita. Tapi yang paling kita harus ingat adalah apapun yang kita berikan jangan pernah mengharapkan imbalan, karena itu merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Oke, boleh kita berhenti di sana. Saya ingin mengajak Ersa dan saya untuk bertepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Ya. Ini sebuah komitmen anak muda yang luar biasa, yang pastinya ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua. Bagaimana dalam hidup itu harus bermanfaat, betul ya? Betul, Ersa, ya? Betul, harus bermanfaat. Sekecil apapun manfaatnya yang kita berikan itu akan memberikan dampak untuk orang lain. Dan menarik, ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah berharap apapun. Betul ya? Betul. Ada keikhlasan di sana. Ada keikhlasan. Keren ini. Ini saya suka. Anak muda seperti ini saya suka banget ya. Jadi itu mudah-mudahan ini akan memberikan masukan kepada generasi muda zaman sekarang. Apalagi generasi muda kita begitu banyak harapan, keinginan, tetapi terkadang mereka inginnya instan. Betul ya? Iya, betul. Ya, oke. Jadi mimpi yang seperti itu, keinginan seorang Ersa seperti itu, disiplin apa yang sudah dilakukan? Disiplin apa yang sudah saya lakukan? Pertama adalah setidaknya dalam kita bangun setiap hari, kita disiplin membersihkan tempat tidur. Itu suatu hal kecil, ya, hal kecil untuk bisa kita memberikan manfaat. Karena apa? Kalau sebenarnya hal kecil kita sudah membersihkan tempat tidur, otomatis kita memberikan manfaat, orang di rumah tidak terlalu merepotkan. Itu sebenarnya memberikan manfaat dari disiplin itu. Yang kedua, disiplin tentang waktu, yaitu
waktu bagaimana kita bisa menghargai, kita bisa datang on time ketika kita bekerja, kita bisa menghargai waktu kita ketika bertemu dengan seorang kawan atau seorang sahabat atau seorang yang kita ingin kita temui. Itu artinya kita memberikan manfaat supaya mereka tidak menunggu terlalu lama. Jadi intinya motivasi dan disiplin itu sangat berkaitan. Kalau disiplin tanpa ada motivasi, terkadang kita juga kurang bergairah gitu loh. Tapi kalau kita motivasi tanpa disiplin juga kurang bagus gitu loh. Karena pasti di tengah jalan pasti akan ada rasa kita ingin berhenti. Jadi intinya menurut saya motivasi dan disiplin adalah yang paling penting gitu. Oke, menarik ya. Jadi kedua hal ini yang memang penting untuk kita lakukan bareng-bareng. Iya. Karena itu kan melahirkan yang namanya konsistensi. Iya, betul. Karena sesuatu yang dilakukan tanpa konsistensi itu pencapaiannya mungkin tidak akan maksimal ya Ersa. Iya, betul. Ya, jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ersa ini luar biasa ya. Jadi semua berawal dari hal kecil. Ingat, langkah 1000 itu dimulai dari langkah 1. Langkah 1. Ya. Rumah besar yang rumahnya mungkin bertingkat, pasti semuanya mulai dari pondasi ya. Pondasi, Ya. dasar yang kuat. Dasar yang kuat. Ya. Tapi sebelum pondasi mungkin tanahnya dulu ya. Ya. Tanahnya dulu. Iya, kalau pondasinya kuat ternyata tanahnya nggak ada ya. Bagaimana Rumahnya mau gimana ini ya? Ya, Ya sedikit yang terlalu tegang-tegang ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini memberikan masukan untuk kita semua, betapa pentingnya yang namanya motivasi, betapa pentingnya yang namanya disiplin, karena di era sekarang, di era keterbukaan, di era sosial media yang begitu mudah kita melihat hal-hal baik, hal-hal buruk begitu mudah kita lihat, kadang-kadang itu memberikan dampak yang sangat cepat. Ya, mudah-mudahan pembelajaran yang kita dapatkan dari orang-orang sekitar, baik dari orang tua, dari teman kerja, lingkungan di mana kita tinggal, itu selalu membawa kita ke arah yang positif. Setuju nggak Ersa? Setuju, Ya. sangat setuju. Ya, lingkungan itu penting nggak menurut Ersa? Oh, sangat untuk penting. menjaga motivasi. Sangat penting. Ya. Karena lingkungan itu merupakan 60% dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena meskipun kita sudah disiplin, kita sudah termotivasi, tapi kalau lingkungan kita yang tidak mendukung, suatu saat kita pasti ada rasa namanya tantangan untuk mendapatkan tujuan kita gitu. Jadi lingkungan itu sangat penting karena satu, dia adalah membentuk karakter. Yang kedua, dengan lingkungan itu kita mendapatkan satu positif dan negatif. Jadi kita harus benar-benar bisa mencari lingkungan yang sangat sesuai dengan tujuan kita. Ya, karena kalau misalnya kita berada di lingkungan yang negatif, otomatis kita akan terbawa pengaruh dari lingkungan itu. Jadi kita juga harus hati-hati untuk memilih lingkungan ya. Betul, lingkungan. Karena lingkungan yang salah, walaupun kita dididik kadang-kadang di rumah sudah sangat bagus, punya disiplin diri yang bagus, tapi ketika lingkungan ini tidak mendukung, terkadang kita juga terbawa suasana gitu ya. Jadi penting untuk pilih lingkungan. Nah, kalau ngomongin lingkungan dan mungkin orang-orang sekitar, Ersa ini punyalah pasti seseorang yang rasanya orang ini memberikan inspirasi banget. Orang ini benar-benar memberikan saya masukan untuk menjadi lebih baik. Sehingga saya mungkin sebelumnya ini, saya menjadi ini gitu contohnya. Jadi kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin begitu menginspirasi seorang Ersa? Kalau seseorang yang menginspirasi diri saya sendiri adalah orang tua pasti. Orang tua. Penting banget ya. Orang tua. Karena orang tua itu merupakan contoh kita untuk kita berkegiatan dan berperilaku. Karena kalau kita sendiri yang mempunyai masalah dengan orang tua, untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari pasti tidak akan lancar. Betul. Karena orang tua itu ingat, siapapun yang kita menjunjung tinggi orang tua, membantu orang tua, pasti rezeki akan dilancarkan. Rezeki lancar. Ya. Dan yang sudah membuktikan sendiri. Sudah dibuktikan. Ya. Jadi orang tua itu merupakan, kalau dalam bahasa Bali itu adalah dewa skala. Dewa skala adalah artinya dewa yang kelihatan. Jadi nyata, dia dewa yang nyata. Dewa yang selalu memberikan kita kasih sayang,
materi, kemudian motivasi, tentang kedisiplinan, itu semua dari orang tua yang pertama. Jadi sosok orang tua inilah merupakan yang menjadi inspirasi saya untuk bisa mencapai kesuksesan. Ya, sekali lagi kita diingatkan betapa pentingnya kita hormat sama orang tua. Karena saya, Ersa, percaya bahwa setiap orang-orang sukses itu pasti salah satunya karena doa orang tuanya. Ya, bahkan kita tanpa orang tua bisa lahir nggak? Nggak bisa, betul ya? Iya. Kecuali memang lahir dari batu ya. Ya, itu manusia batu ya. Manusia ya. batu. Manusia batu atau lahir dari langit. Ya, sayangnya di zaman sekarang belum ada manusia lahir dari langit. Kalau di zaman-zaman dulu mungkin katanya ya dari doa-doa, sehingga mungkin kalau kita pernah dengar yang namanya Panca Pandawa ya. Mereka lahir dari sebuah doa, sehingga mereka tuh cerminan dari dewa-dewa yang didoakan. Ya. Jadi di zaman sekarang ini kita semua lahir dari orang tua. Jadi hormat kepada orang tua, doa dari orang tua itu akan mempermudah jalan kita. Ibaratnya jalan kita yang gelap, pasti doa mereka akan menjadi penerang untuk kita. Ya, diyakini bahwa kesuksesan hanya masalah waktu. Jadi pastikan kita tidak pernah lepas bakti sama orang tua. Oke. Terima kasih Ersa, waktu hari ini luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan masukan kepada kita semua bahwa motivasi harus kita selalu jaga apapun keadaan kita semua. Semua orang punya tantangannya masing-masing. Percaya, motivasi, disiplin, lingkungan tadi disampaikan, bakti kepada orang tua itu adalah beberapa komponen. Ingat masih banyak lagi komponen lain yang menjadi jaminan bahwa kita akan bisa sukses. Jangan berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti